Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Rudi Abdullah SE MM AKC. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Apa itu kewirausahaan? Jadi di sini istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan entrepreneurship. Di sini adalah untuk mengembangkan seseorang aktor atau orang yang memimpin suatu proyek produksi. Itu pendapat Suryana tahun 2004. Nah, secara umum kewirausahaan itu diartikan sebagai suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kalau tidak berguna dan tidak bernilai, itu bukan kewirausahaan. Nah, wirausaha dan entrepreneurship adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Mari kita lihat perbedaan ada yang terlewatkan tadi. Ini berkaitan dengan kegiatan wirausaha tadi. Jadi kegiatan kewirausahaan ini bisa dilakukan oleh satu orang atau seorang diri atau kelompok seperti itu. Terus seorang wirausaha dalam pikirannya selalu berusaha mencari memanfaatkan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan. Itu pasti. Beberapa penelitian seperti umpamanya menurut Kashmir itu mengatakan bahwa kewirausahaan itu merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda tentunya. Orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah atau sebelumnya, itu adalah kewirausahaan. Mari kita lihat perbedaan kewirausahaan, wirausaha, dan manajer. Jadi kalau kewirausahaan ini adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau ikut-ikut itu bukan kewirausahaan, itu namanya copy paste. Kopinya sudah ada, itu tinggal pastenya saja. Oke, selanjutnya wirausaha. Wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang baru. Itu wirausaha. Kalau manajer apa? Manajer adalah seorang yang mempunyai kemampuan teknis atau akademis untuk mengelola perusahaan atau organisasi bisnis yang dimiliki oleh orang lain, dan atas jasanya ia menerima gaji atau bonus. Itu adalah manajer. Oke. Jadi dengan ketiga-tiganya ini tadi, yang diciptakan adalah satu, apa namanya? Value added atau nilai tambah, di mana mengkolaborasi sumber daya ekonomi melalui kreatif, new and different, atau berbeda untuk memenangkan persaingan. Jadi harus ada itu. Maka inti dari kewirausahaan ini adalah kita harus memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Itu intinya. Atau dikenal tadi dengan create new and different, membuat sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kenapa banyak usaha-usaha yang sama seperti umpamanya di kita ini tapi tidak bertahan lama? Karena mereka membuat produk atau menciptakan usaha itu, menciptakan usaha yang sejenis tapi tidak ada pembeda. Makanya tidak bertahan lama.
tidak ada yang spesial dari yang diciptakan itu. Kita boleh saja sama-sama membuat usaha ikan bakar, tetapi perlu dipahami bahwa harus ada yang spesial di dalam usahanya kita itu. Jangan karena orang pergi makan di situ karena lapar, satu kali makan tobat. Tobatnya kenapa? Rasanya sama saja itu dengan yang di sana. Akhirnya apa? Tidak ada yang baru di situ. Akhirnya apa? Ya lama-lama kita bubar, tutup usahanya kita. Jadi perlu dipahami tadi bahwa konsep kewirausahaan ini adalah harus menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Seperti itu ya. Itu merupakan sifat, ciri, dan watak seorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Itu juga yang membuat usahanya kita itu bisa bertahan dan memenangkan persaingan tadi tentunya. Proses kewirausahaan itu meliputi semua kegiatan, fungsi, dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dalam menciptakan suatu organisasi tentunya. Oke. Tadi ada manajer. Kalau manajer ini dia pada perusahaan perseorangan, pada umumnya seorang wirausaha sekaligus merangkap sebagai manajer itu pada perusahaan perseorangan. Kinerja kewirausahaan dan manajer ini ditentukan oleh adanya peluang dan kemampuan menciptakan peluang serta menanggapinya yang bersumber dari leadership ability atau kemampuan pimpinan. Mari kita lihat tadi perbedaan wirausaha, manajer, dan kewirausahaan. Jadi kalau seperti yang di teori tadi ini, wirausaha pemilik usaha menerima laba dan atau dividen, ini wirausaha. Kalau manajer mengelola usaha, penerima gaji dan bonus, ini beda ya. Kalau kewirausahaan, jiwa dan semangat, kemampuan dan keberanian dalam mengelola usaha, itu beda itu. Semuanya sama, yang dilihat adalah peluang. Terus ini nih, sudah sini ya. Tanggapan terhadap peluang. Perilaku kewirausahaannya yaitu sama juga, yaitu mendirikan, mengelola, mengembangkan, serta mengorganisasi. Tapi kalau wirausaha, sasarannya sama. Wirausaha dan kewirausahaan sasarannya unggul mutu, jadi mutunya bagus. Efisiensi usaha baru dan berbeda dengan yang lainnya, atau difference, atau berbeda. Kalau manajer, hasil kinerja akhirnya unggul bersaing. Ini sama juga dengan kewirausahaan. Unggul dalam mencapai target laba. Orang berkembang. Coba dilihat nanti arah panahnya ya. Oke. Ini adalah perbedaan wirausaha, manajer, dan kewirausahaan itu sendiri. Oke, kita lanjut dulu ya. Peran dan fungsi kewirausahaan: mampu memberikan pengaruh, semangat atau motivasi pada diri seseorang untuk bisa melakukan sesuatu yang sama. Bisa melakukan sesuatu yang sama itu sulit untuk diwujudkan, namun menjadi kenyataan. Nah, itu peran dan fungsi kewirausahaan. Yang selanjutnya, ilmu kewirausahaan memiliki peran dan fungsi untuk mengarahkan seseorang bekerja secara lebih teratur dan sistematis, dan juga terfokus dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. Mampu memberikan inspirasi banyak orang. Setiap menemukan masalah di sana, menemukan peluang bisnis untuk dikembangkan. Artinya setiap orang diajarkan untuk membentuk semangat solving problem.
yaitu menyelesaikan masalah. Ini yang sangat bagus sekali. Ketika ada masalah di suatu tempat, itu dia bisa menciptakan peluang bisnis baru. Kalau kita ini kan kebanyakan melihat itu masalah, mengkritik, hanya mengkritik saja, tetapi tidak bisa menciptakan peluang bisnis. Makanya kalau kita itu kerjanya, lihat itu di Facebook, statusnya orang semuanya apa? Mengeluh. Padahal kalau ditinjau dari frame atau kacamata kewirausahaan, hampir semua itu adalah peluang, apalagi di keadaan pandemi seperti sekarang ini. Oke, selanjutnya nilai positif yang tertinggi dari peran dan fungsi ilmu kewirausahaan ini adalah menurunkan angka pengangguran dan membantu beban negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itu nilai positifnya. Oke, kita berbicara sekarang tentang peluang dan tantangan seorang wirausaha. Kita berbicara peluang, perkembangan iptek yang begitu cepat telah mendorong perkembangan percepatan perolehan informasi. Jadi sekarang itu dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini semuanya di tangan dengan adanya HP. Tingkat income per kapita dan jumlah penduduk semakin bertambah. Semua ini diikuti dengan semakin meningkatnya tingkat keinginan dan kebutuhan. Ini adalah pasar. Yang selanjutnya adalah tingkat pendidikan masyarakat di seluruh Indonesia yang semakin meningkat. Ini adalah peluangnya. Yang keempat, peran wirausaha membuka lapangan kerja. Ini kita berbicara tentang peluang. Selanjutnya kita berbicara tentang tantangannya. Tantangannya yaitu pesaing bisnis dalam bentuk aplikasi yang beragam sehingga menyebabkan banyak produk yang tidak laku, mengharuskan seorang wirausaha ditantang untuk mampu berinovasi terus-menerus. Ya, jadi dengan adanya persaingan bisnis ini, apalagi teknologi sekarang, aplikasi-aplikasi yang sangat bagus, mau lapar tengah malam tinggal klik datang makanannya. Kalau produknya kita masih menjual di pinggir-pinggir, kita tidak menggunakan aplikasi, ya bisa basi produknya kita. Yang kedua, iptek serta informasi yang cukup diperoleh sehingga membuat konsumen selektif. Ya, jadi kita ketika juga membuat produk itu memang perlu ya sosialisasi, perlu promosi supaya konsumen itu dia tahu, nah, ini produk saya mengandung ini, mengandung ini, vitaminnya ini. Seperti itu. Yang ketiga, manusia memiliki karakter yang selalu berubah sehingga harus mampu menciptakan inovasi produk yang berkembang sesuai zaman. Jadi tidak boleh produknya kita itu jadul. Kebutuhan dan biaya terus meningkat, memaksa setiap orang untuk mencari penghasilan tambahan. Kondisi ini menyebabkan kompetensi semakin tinggi. Itulah kenapa kemudian dari tahun ke tahun di rumahnya kita, di tetangganya kita banyak sekali sarjana tapi pengangguran. Ada apa itu? Ini kaitannya dengan kompetensi. Oke, selanjutnya ya. Hubungan ilmu kewirausahaan dengan wirausaha. Untuk menuju kesuksesan secara umum membutuhkan dua hal. Yang pertama itu adalah referensi, rujukan yang bersumber dari media cetak, elektronik, serta pendapat para ahli. Jadi kita harus punya referensi yang jelas. Jangan lihat tetangga, saya begitu, saya juga mau begini. Jangan. Kita harus punya referensi, bila perlu kita pelajari. Experience yang kedua, pengalaman yang kita peroleh selama menjalankan usaha. Jadi pengalaman-pengalaman kita itu harus kita aplikasikan, baik pada saat kita jadi karyawan dan sekarang kita jadi bos, itu harus kita aplikasikan. Kenapa? Karena itu nanti yang akan menopang, yang akan membantu usahanya kita. Mitra bisnis, modal usaha, karyawan, motivasi, kedisiplinan, kejujuran, dan lain sebagainya itu adalah menjadi dasar dalam menuju kesuksesan yang kita akan peroleh nanti ketika kita melakukan usaha atau wirausaha. Itu yang menjadi dasarnya kita. Oke, terima kasih. Demikian materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini.
Ini baru pendahuluan ya. Hal-hal yang tidak dipahami dengan dalam materi ini silakan ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.